Lihat, ada dataran tinggi di atas sana. Naiklah, dan kita akan aman. Lukman, tarik aku. Lari. Lupakan dia. Itu datang. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Lukman, tarik aku, cepat. Aku ketakutan setengah mati. Tarik aku, cepat. Itu datang. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Dengan kondisinya, dia hanya akan menghambat kita. Kita semua akan mati. Sofia, apa yang kau katakan? Kita sahabat, ya? Jadi, Clara, demi anakku dan Lukman, Kau rela berkorban, kan? anak itu. Lukman, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Kita akan menikah bulan depan. Maaf Clara, hanya dengan menggunakanmu sebagai umpan, kita bisa selamat. Tidak. Jangan. Clara, ada apa? Mimpi buruk? Hanya dengan menggunakanmu sebagai umpan, kita bisa selamat. Tidak. Pasti karena perjalanan off-road ini terlalu keras, ditambah penyakit kutub, membuat Putri Clara kita pingsan. Aku tidak mati. Mobil ini, baju-baju ini dalam perjalanan ekspedisi tundra. Hei, Bima besar, pelan-pelan. Kau menakuti sponsor kita, Clara, sampai panik. Kau yang bayar perjalanan ini? Oke, pegang erat-erat. Berhenti, jangan gaspol. Kenapa mogok? Apa kau tahu cara menyetir? Kenapa kita berhenti? Aneh. Poros penggerak sepertinya rusak, dan pipa-pipanya retak. Kita di tengah ketiadaan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, aku di sini. Halo? Nona Lin, ada keruntuhan tak terjelaskan di gletser di depan, jalan terhalang. Penyelamatan tertunda karena badai magnet kuat, butuh 3 hari untuk menjangkau kalian. Kamp darurat terdekat memiliki persediaan cukup. Harap tetap tenang dan tunggu pertolongan. Mogok gletser runtuh, persis seperti kehidupan masa laluku. Itu bukan mimpi tadi. Aku terlahir kembali. 3 hari. Kita harus kedinginan di tempat sialan ini selama 3 hari. Bagaimana dengan rencana ekspedisi kita? Tapi ada sisi baiknya. Kita bisa bermain beberapa hari lagi. Tepat sekali. Kita bisa memanfaatkan kecelakaan ini. Itu tentakel cacing es raksasa. Di kehidupan masa laluku, kami terperangkap di kamp itu selama 5 hari. Dan cacing es akan muncul pukul 22.00 malam ini. Jangan pergi. Di bawah es di depan, penuh dengan cacing. Kalau kita pergi, kita semua akan mati. Clara, kamu mimpi buruk? Kamu bicara aneh sekali. Putri Clara, di padang es beku ini, dari mana cacing bisa datang? Bahkan kalau ada, pasti sudah beku, masa bisa menggigit? Mereka bukan cacing biasa. Mereka cacing es raksasa. Kalau tidak percaya, lihat. Ini tentakel cacing es. Putri Clara, apa kau kehilangan akal karena terlalu banyak nonton film fiksi ilmiah? Ini namanya es. Lihat, kalau ini makhluk hidup, saya akan memakannya di sini. Lukman, lihat. Clara sepertinya mimpi buruk. Bicara omong kosong begini. Dingin sekali. Apa kau ingin semua orang kedinginan di sini? Aku tidak bercanda. Malam ini pukul 22.00, cacing es akan menyerang camp dan semua orang akan mati. Cukup, kalau kau mau gila, bekulah sampai mati di sini. Ayo pergi. Lukman, percaya saja padaku sekali ini. Menyingkir. Tidak. Kau? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku Kevin dari tim penyelamat, aku di sini untuk mencari anggota tim yang hilang. Aku sama sepertimu, juga terjebak di sini, tapi aku kenal tempat ini, dan aku akan berusaha memimpin semua orang ke tempat aman sampai bantuan tiba. Bagus. Dengan kau di sini, kami merasa lebih aman. Seperti apa cacing es yang kau sebut itu? Kevin, Clara tadi bicara omong kosong. Ayo cepat, hari mulai gelap. Ceritakan lebih banyak tentang cacing es. Panjangnya lebih dari 100 meter, tembus pandang. Tertarik pada suara dan darah. Ia membuka mulut besarnya,
dan bisa menelan seluruh gedung. Cacing jenis itu hanya muncul di legenda Gletser. Aku sudah menyelidiki selama 6 bulan, tak pernah melihatnya. Kamp ini kokoh. Seharusnya aman. Aku bilang, semuanya benar. Rekan timmu yang hilang mungkin diserang oleh cacing es. Percaya atau tidak, pastikan tidak ada yang terluka dan berdarah. Di sini, darah adalah umpan. Berhenti berhayal. Ayo masuk dan tenang. Sial, akhirnya sampai juga. Aku kedinginan sekali. Jangan bergerak. Mundur. Lara, apa kau gila? Kenapa panik? Ada es runcing di atas sana. Membuka pintu, bisa membuatnya jatuh. Pertama cacing, sekarang es runcing jatuh. Kau hanya ingin perhatian kan? Clara, pintu ini baja khusus. Tahan guncangan. Hentikan omong kosong ini. Semua kelelahan. Percayalah padaku. Tolong, percayalah padaku. Bima, hati-hati. Hati-hati. Tidak mungkin. Ayo lihat jatuhnya. Kevin, Tanganku. Clara, kamu pembawa sial? Kau mengutukku? benar-benar jatuh. Clara benar. Masa iya ada cacing es? Seperti waktu itu, nanti malam pukul 22.00, cacing es akan menyerang. Maya, jangan bicara sembarangan. Itu hanya kecelakaan. Masa Clara bisa mengendalikan es? Tapi, Clara, kenapa kamu bilang hal-hal itu untuk menakuti semua orang? Sudah kubilang tempat ini tidak aman. Itu baru permulaan. Cacing es akan muncul malam ini dan melahap kita semua. Cukup. Bima terluka parah. Dan kamu masih main-main menakut-nakuti. Hanya untuk menarik perhatianku, ya? Akting kecilmu itu menjijikkan. Menarik perhatianmu? Lukman, kamu pikir kamu pantas? Kau? Lukman, tenanglah. Semua orang lelah. Ayo kita ke perkemahan dan istirahat dulu. Tidak, aku harus memasang beberapa pertahanan sebelumnya. Wah, mengambil semua alkohol dan garam itu. Mau merendam dan membakar dirimu sendiri? Oh, Clara mungkin kedinginan. Tapi Clara, malam ini kami mengadakan pesta untuk Bima, untuk menenangkan sarafnya. Observatorium terbengkalai. Di sebelah kita itu, kosong kan? Tapi angin masuk dari semua sisi, tinggi dan dingin. Bahkan tidak ada pemanas. Siapa yang mau menderita di sana? Terakhir, saat cacing es menyerang, perkemahan ditelan. Hanya observatorium yang selamat. Seorang putri mungkin tidak tahan dengan kesengsaraan seperti itu. Aku pergi. Clara, kamu sendiri yang memilih ini. Nanti malam saat kamu kedinginan, jangan datang menangis kembali kepada kami. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali. Aku hanya berharap kamu tidak datang memohon padaku. Di kehidupan saya sebelumnya, ini satu-satunya tempat yang aman. Selama kita mempertahankan tempat ini, kita akan bertahan. Angin kencang di atas sana. Ini, ambil ini. Ada alasan saya tinggal di sini. Cacing es itu nyata. Kamu harus bersiap juga. 2 jam lagi, perimeter pertahanan perlu diperluas. Garam dan sekat bakar. Kita tidak boleh melewatkan salah satunya. "30 menit lagi. Kevin, apakah tabung bahan bakar padat sudah siap?" Tenang, sekat bakar ganda, bahkan beruang kutu pun bisa datang, dan kita bisa menahannya. Hei, kamu yang bawa garam, apakah itu cukup? Bung, di sini ada bubuk jintan juga, bubuk cabai, bumbui dirimu dengan baik, biar monster dapat makanan yang lebih enak. Abaikan dia. Pertunjukan yang begitu besar, hanya untuk membuatku kembali, menyedihkan. Aku tidak ingin hanya berdiam diri dan melihatmu mati. Aku peringatkan sekali lagi. Cacing es akan segera datang. Sebaiknya kamu siapkan rencana lebih awal. Cacing, Clara. Ada cacing besar di kakimu. Ayo, mari bersulang untuk penampilan menakjubkan Putri Clara. Lingkaran garam dan sekat bakar sudah cukup. Asalkan kita bisa melewati malam ini.
Cahaya terang hanya bisa mengusirnya untuk sementara. Ayo kembali ke perkemahan dan cari jalan keluar. Oh tidak, cacing es tertarik pada suara berirama. Di kehidupan sebelumnya, musik pesta mereka yang menyebabkan semua orang tewas. Kebisingan sudah menarik cacing es ke sini. Kalau kalian ingin hidup, diamlah. Clara, kau sudah selesai? Ya, siapa yang memberimu izin mematikan musik kami? Cacing es lagi? Clara, bisakah kau membuat alasan yang lebih buruk? Clara, aku tahu kau kesal, tapi kau tidak bisa merusak kesenangan semua orang. Lepaskan. Tidak. Aku yang merusak kesenangan saat kalian berdua diam-diam di belakangku. Apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Itu bohong. Clara, bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Tidak mengaku? Clara yang bodoh itu masih mengedit videonya. Begitu syuting Tundra ini selesai, aku akan mencampakkannya dan menikahimu. Matikan, itu palsu. Itu deepfake, Clara. Percayalah. Lalu, apakah tamparan ini juga deepfake? Tamparan ini untuk orang bodoh yang menganggapku sahabatnya. Lukman, dia sudah gila. Clara, aku hanya mabuk. Aku melakukannya demi masa depan kita. Lukman, kau menjijikan. Mulai hari ini, pertunangan kita putus. Dan kau, Sofia, kau tidak pernah pantas menjadi temanku. Aku peringatkan sekali lagi, jangan terlalu berisik. Kalau ingin mati, jangan seret Kevin dan aku bersamamu. 10 menit lagi. Matikan. Suara itu akan memancingnya ke sini. Apa kamu cemburu sekali? Gak tahan lihat kita bahagia. Keluar. Keluar dari sini. Cukup. Itu bukan urusanmu. Mundur. Aku gak bisa lihat kalian bertengkar dan tidak campur tangan. Kau tunangan Clara, kan? Bukan lagi. Wanita gila dengan ramalan anehnya ini sekarang jadi masalah orang lain. Dia meramalkan jatuhnya paku es, dan hilangnya rekan kita mencurigakan. Dia tidak terlihat berbohong. Mungkin cacing es raksasa itu nyata. Aku percaya padamu. Ini mungkin berguna. Sudah kukatakan semua yang perlu. Hati-hati. Kevin, ayo pergi. Pergi ke menara observasi. Pasti mereka sedang mesra. Abaikan mereka. Lanjutkan pestanya. Hanya 5 menit lagi. Hei, masih bekerja, sutradara Clara? Kenapa harus bicara padanya? Masih akting setelah kita putus? Menyedihkan. Lukman, kita sudah selesai. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Berhenti pura-pura suci. Kamu yang dicampakkan. Tidak tahan melihat orang lain bahagia. Waktunya habis. Jika dia sangat suka di atas sana, ambil tangganya. Ide bagus. Kamu sendiri yang memicu ini, Clara. Mau turun? Minta padaku. Haha. Sekarang tidak ada yang akan merusak kesenangan kita. Ayo kembali dan lanjut minum. Hahaha. Mereka baru saja menghancurkan satu-satunya jalan keluar mereka. Apa kamu yakin benda itu benar-benar datang? Itu selalu ada di sini. Sekarang, waktunya keluar. 5 detik. Bersulang untuk Aurora. 4. Si bodoh itu pasti menggigil kedinginan. 3. Speaker bass ini keren. 2. Itu sudah di sini. Hahaha. Nah, ini yang namanya pesta tundra. Kamu membuatku sangat ketakutan. Semua gara-gara Clara dan omongannya soal cacing es. Sekarang setiap suara kecil bikin aku panik. Kamu percaya omongannya yang gila itu? Kevin cukup bodoh untuk percaya. Tapi kamu, apa kamu juga bodoh? Sekarang sudah jam 10:30 malam. Di mana cacing es kiamat yang diprediksi Clara? Belum terlihat sedikit pun jejaknya. Kalau menurutku, dia hanya kesal karena Lukman putus dengannya. Dan dia sudah gila. Dan cacing es raksasa? Serius?
Kenapa dia tidak bilang aja ada monster atau sesuatu? Lupakan dia, kita nikmati saja. Besok kita lihat bagaimana dia mencoba mengelak. Waktunya sudah lewat, apakah masih datang? Aneh. Di kehidupan masa laluku, cacing es datang tepat pada waktu ini. Kenapa belum muncul? Jadi itu dia, cahaya api dan garam yang sementara mengusir mereka kembali. Mereka diusir kembali? Jadi mereka pergi. Tidak, mereka tepat di bawah kita, dekat, menunggu kesempatan. Matikan lampu depan, Aurora, bikin foto terbaik. Aku kepanasan. Apinya terlalu besar, ayo kita dinginkan. Astaga, Bima, apa yang kamu lakukan? nggak ada serangga, jadi kenapa khawatir? Riasanku jadi berasap. Apinya padam. Lampunya mati. Sempurna. Ayo cerita hantu. Dasar bodoh. Mereka menghancurkan pertahanan sendiri. Apa? Cahaya, panas, lingkaran garam. Sekarang semuanya hilang. Mereka akan segera tiba. Cerita yang akan saya ceritakan tentang tim peneliti yang hilang. Mereka mengaku. Mereka semua mendengar suara ini. Seperti kuku menggaruk es. Lukman, Berhenti membuat efek suara. Itu bukan aku. suara itu sepertinya tepat di belakang Bima. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Di belakang Bima. Bima, es di belakangmu bergerak. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Aktingmu bahkan lebih palsu dari Clara. Ini nyata. Cacing es. Mereka datang. Di sini jauh di bawah nol. Dari mana makhluk hidup bisa datang? Kamu ketakutan setengah mati. Clara jadi gila. Dan kamu meniru dia. Kalau ada serangga datang, aku akan menginjaknya sampai mati. Itu hanya es yang retak. Itu normal. Lihat, tidak ada masalah. Kamu hanya membuat keributan tanpa alasan. Berhenti menakut-nakuti diri sendiri. Aku pikir kamu hanya melihat sesuatu yang tidak ada. Mungkin aku memang salah. Apalagi, Kamu benar-benar percaya ada monster? Ini membosankan. Ayo kembali dan istirahat. Hahaha. Bima, apa yang kamu lakukan? Aku mau buang air kecil. Kalian jalan duluan. Aku akan memberi cacing es ini minuman hangat. Lihat apakah dia tumbuh lebih besar. Menjijikan. Cepat. Tadi, aku pikir aku melihat sesuatu yang bergerak. Apa itu hanya imajinasiku? Itu bukan imajinasimu. Cacing es raksasa sudah muncul. Hah? Apa-apaan ini? Tadi nggak ada di sini. Seluruh bagian bawah es penuh dengan itu. Bima, lari! Ada sesuatu di bawah es. Aku harus menyelamatkannya. Turun ke sana itu bunuh diri. Getaran apapun akan menariknya ke sini seketika. Biarkan dia mati. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga pintu masuk. Atau kita semua mati. Wah, kristal es premium, kita akan kaya. Ayo, sini. Benda itu hidup. Astaga. Tidak. Terima kasih. Lepaskan tanganmu. Gak punya malu? Genit di depan aku. Pikiran kotor lihatnya kotoran semua. Saat kau di tenda bersama Sofia, apa kau pernah mikir soal malu? Kau. Lukman, jangan turun ke levelnya. Pasti beberapa orang gak bisa mempertahankan prianya. Jadi mereka bikin onar di mana-mana. Mengarang omong kosong supranatural ini
hanya untuk merasa penting. Betul, Clara. Bukankah kau yang bilang ada serangga? Kami nggak lihat satu pun. Kalau bukan karena aku tadi malam memasang api dan garam, kalian semua sudah mati sekarang. Omong kosong. Kau cuma takut sendiri dan menyeret kami ke dalamnya. Hei, berhenti bertengkar. Lihat apa yang aku temukan. Ada danau es yang indah di depan. Cocok banget buat foto. Sempurna, Lukman, ayo. Lebih baik daripada mendengarkan cerita seseorang di sini, jauh lebih baik. Berhenti, jangan pergi. Itu sarang cacing es. Esnya berlubang di bawah. Kamu akan mati jika menginjaknya. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Alatnya bilang aman. Clara, Apa kamu kebanyakan nonton monster-monster jurang? Minggir. Kalau takut, pergi bersembunyi. Ayo. Saat kita kembali dengan foto bagus, jangan iri. Kamu baik-baik saja. kamu tidak ikut mereka? Alat bisa berbohong, tapi danau es tidak. Tidak seharusnya sesunyi ini di musim ini. Aku percaya mataku. Dan ketakutan di matamu. Tapi aku tidak bisa hanya melihat mereka pergi mati. Jika kita mengganggu cacing es, perkemahan juga tidak akan selamat. Tidak mungkin. Kali ini, aku tidak akan biarkan dia mati lagi. Kevin, tunggu aku. Lihat itu, teman-teman. Ini puncak keindahan pada 4.800 meter. Hadiah. Teruskan. Sofia akan menari untukmu. Lagu pertempuran es. Luar biasa. Sofia, kamu adalah ratu es yang hidup. Gerakanmu jelas yang terbaik di internet. Kembalikan ponselku. Matikan. Berhenti menari sekarang. Clara, apa kamu gila? Suara itu akan membangunkan cacing es. Kalau mau mati, jangan seret kami. Oh, benarkah? Dia mulai lagi. Kamu sudah mengomel tentang cacing es 800 kali sekarang. Di mana dia? Keluarkan. Mari lihat. Kamu kebanyakan nonton film fiksi ilmiah, ya? Clara, hentikan sandiwara. Kamu tidak tahan bahwa aku lebih populer darimu, kan? Aku sudah menari selama ini. Apakah es sudah retak? Di mana monsternya? Abaikan saja dia. Sofia, ayo syuting di sana. Ada platform es seperti singgasana. Itu sempurna untukmu. Aku tetap pergi. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Berhenti. Itu. Lihat itu. Ini singgasanaku. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Clara, kamu bahan tertawaan. Turun. Itu bukan platform es. Itu punggungnya. Dengar, teman-teman. Dia bilang itu punggung cacing. Apa dia gila? Cacing ya? Aku akan injak sampai mati. Keluar. Gigit aku. Kenapa tidak bergerak, ya? Takut padaku sekarang, ya? Hari ini, aku akan. Sofia, esnya bergerak. Lari. Ada yang salah. Mundur. Sungguh menjijikan. Astaga, ini bukan menjijikan. Ini uang. Ini adalah krill tundra. Sebesar ini, mereka bisa dijual ribuan per pon di pasar. Kita kaya. Serius. Cepat, teman-teman. Kalian pasti belum pernah lihat pemandangan seperti ini. Sedang hujan seafood di tundra. Jangan sentuh mereka. Arus tidak membawa mereka naik. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Arus. Jangan omong kosong. Clara, kamu cuma iri dengan keberuntungan kami. Pergi sana. Tepat. Siapa yang ingin kau tipu dengan sikap sok suci itu? Ini adalah anugerah alam. Sayang kalau tidak dimakan. Lihat, semuanya. Ternyata ada orang sebodoh ini. Mereka takut mengambil barang bagus. Dan mereka berusaha menakuti kita. Krill adalah makhluk laut dalam. Jika mereka melompat ke es secara massal, itu artinya ada predator yang mengusir mereka. Kalau mau mati, jangan seret kami ke dalamnya. Kevin, ayo. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka yang keras kepala menuju kehancuran. Gila, malam ini kita akan pesta krill. Biarkan para pengecut itu ngiler. Enak banget, super segar. Belum pernah makan seenak ini seumur hidup. Iya, Bima si bodoh itu nggak datang hari ini. Dia benar-benar rugi. Hei, kenapa Bima nggak muncul seharian? Mungkin main game semalaman sampai pingsan. Dasar.
Pesta kayak gini, dia aja nggak bisa nyicip. Coba bangunin dia, biar dia cium baunya. Lalu bilang nggak ada buat dia. Siap, aku akan kasih kejutan. Bima, bangun. Bangun dan makan. Pura-pura mati. Di mana? Di mana dia? Kenapa teriak-teriak? Mungkin di kamar mandi. Dingin. Kantong tidurnya dingin di dalam. Nggak mungkin. Di luar minus 30 derajat Celcius. Mau kemana kalau nggak pakai sepatu? Kayaknya dia merasa terkekang lalu pergi jalan-jalan. Atau motret aurora. Baik-baik. Jangan bikin takut diri sendiri. Dia udah dewasa. Nggak mungkin hilang begitu aja. Semua orang capek hari ini. Ayo kita tidur saja. Besok kita bicara. Iya. Apa ini? Perangkap suara. Ini meniru detak jantung makhluk besar. Untuk memancing makhluk itu pergi. Itu terlalu berbahaya. Kita harus tetap di menara. Tim penyelamat akan segera tiba. Tidak ada penyelamatan. Bagan barometrik menunjukkan badai kutub sekali dalam 40 tahun akan datang. Penyelamat tidak bisa masuk, dan kita tidak bisa keluar. Kita sudah terjebak di sini. Jika kita tidak ingin berakhir seperti Bima, kita harus bertarung. Clara, Bima tidak kembali tadi malam. Kami mencari kemana-mana dan tidak menemukan apapun. Apakah pembawa sialmu yang mengutuknya? Jika dia tidak kembali semalaman, mungkin dia sudah di perut cacing es. Clara, kamu hanya sakit hati karena aku putus denganmu. Jadi kamu mengarang cerita hantu ini untuk menakuti Sofia. Tidak punya malu? Clara, sayang. Aku akan mengajarkanmu bicara omong kosong. Aduh, apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Kamu sebaiknya tunjukkan rasa hormat. Kevin, laki-laki macam apa yang menindas wanita? Kamu anjingnya atau apa? Aku sudah muak dengan kalian berdua. Jika ada yang menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Lukman, lihat dia. Dialah pembawa sial yang pertama mengutuk Bima. Bima sudah lama hilang. Bahkan tanpa cacing es, perubahan suhu di sini akan membunuhnya. Clara mengatakan yang sebenarnya. Kalian yang menyangkal. Kevin, hematlah napasmu. Badai es akan datang. Letakkan itu. Ini bukan mainan. Oh, sangat bubuk. Apakah itu sesuatu yang memalukan dan kotor? Aku tidak akan mengembalikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu ingin kembali, berlutut dan memohon. Jangan sentuh sakelar merah itu. Itu akan menarik cacing es. Baik, mari kita lihat hewan peliharaan yang kamu buat-buat ini seperti apa. Suara apa itu? Jika kamu tidak ingin mati, buang sekarang. Lari. Mencoba menakut-nakuti kami dengan trik. Tepat, dia hanya acting. Aku putus dengannya. Jadi, dia berpura-pura untuk mendapat simpati. Sangat menyedihkan. Kamu sendirian. Mereka masih berpesta di bawah sana. Tidak akan memperingatkan mereka. Kamu tidak bisa membangunkan orang yang ingin mati. Lihat. Minum semuanya. Perkemahan ini sekarang milik kita. Dan Clara, dia bukan siapa-siapa. Dia mungkin sudah beku kaku. Dia hanya cocok menjadi kotoran di bawah sepatuku. Kamu yang terbaik, Lukman. Kamu menemukan kami tempat yang bagus ini. Tentu saja. Ikuti aku, dan kau akan hidup mewah. Ayo, cium aku, kalian. Apakah kalian merasakan tanah berguncang? Maya, itu hanya bass dari speaker. Boom, boom, boom. Terasa hebat kan? Hahaha. Oh, tidak. Apa ini benda menjijikan? Siapa yang buang sampah sembarangan? Ini sarung tangan Bima. Bima? Tapi dia hilang kan? Kenapa sarung tangan ini penuh darah? Apa yang terjadi? Listriknya padam. Zaki, perbaiki. Di bawah sana, ada sesuatu di bawah sana. Apa ini? Tolong. Bapak Lukman, Bantu saya bangun. Bung, lindungi aku. Aku akan mengingatmu. Lukman, kau akan mati mengerikan. Lukman, jangan tinggalkan aku hamil. Temui Clara. Dia sudah tahu sejak awal. Aman bersamanya. Lari. Apa kita benar-benar hanya akan menonton? Mereka sendiri yang menyalakan perangkap suara. Siapa lagi yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri? Clara, kau ingin balas dendam atau kau takut? Aku takut.
Takut mereka akan menggigit tangan yang memberi makan? Aku takut kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk orang yang tidak pantas dan kau terbunuh. Jika mereka semua mati di sini, bau darah akan menarik lebih banyak serangga. Kita akan terjebak dan mati di sini juga. Clara, aku sahabatmu. Tolong aku. Ingat persahabatan kita dulu. Tarik aku naik. Persahabatan? Itu yang kau sebut persahabatan? Saat kalian bersama mendorongku dari tebing es? Maaf Clara. Clara, hanya dengan menggunakanmu untuk menahan mereka. Kita bisa selamat. Tidak. Sofia memaksaku melakukan ini. Clara, biarkan aku naik. Aku akan putus dengannya sekarang. Aku akan menikahimu. Aku hanya selalu mencintaimu. Lukman, apa yang kau katakan? Diam. Jika kau tidak merayuku, bagaimana aku bisa mengkhianati Clara? Clara, biarkan aku naik. Aku akan membunuhnya sebagai penebusan. Lukman, kau bajingan. Dulu, kau hanya mengejarnya untuk mencuri saham Clara. Sekarang kau menyalahkanku. Akan kupukul kau sampai mati. Pembalasan. Semua ini pembalasan. Clara, kumohon. Aku akan melayanimu seperti budak di masa depan. Tarik aku naik. Clara, aku seharusnya tidak ikut campur. Dalam hubunganmu dengan Lukman, Aku salah, selamatkan aku. Apakah kau akan menyelamatkan mereka? aku hanya menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Tali ini punya batas berat, jadi hanya bisa menarik satu orang. Kalian bertiga, putuskan siapa yang hidup. Aku naik dulu, lalu aku akan menarikmu naik. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lamban, kita pasti sudah kabur dari tadi. Lepaskan. Benar, tangkap dia. Lemparkan dia ke makhluk-makhluk itu. Itu akan memberi kita waktu untuk memanjat. Lukman, kau bajingan tidak berperasaan. Aku hamil anakmu. Kita bisa buat lagi. Tapi, jika kita mati di sini, semuanya berakhir. Bajingan, kau akan melakukan apa saja demi menyelamatkan dirimu sendiri. Mereka melakukan hal yang sama padaku di kehidupan sebelumnya. Hanya saat itu, yang mereka dorong ke bawah adalah aku. Talinya tidak cukup panjang. Aku akan turun dan membantu. Setidaknya selamatkan wanita itu. Dia hamil. Kau gila? Mau jadi orang suci? Clara, aku tidak seperti dirimu. Saat aku bergabung dengan tim penyelamat, aku bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan siapapun. Bahkan jika mereka bajingan. Kevin, kau akan menyesali ini. Kau akan menyesal. Aku bersumpah. Berhenti. Kevin, kau. Syukurlah. Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Cepat, beri aku talinya. Tarik aku dulu. Aku pewaris keluarga lu. Aku akan memberimu 10 juta rupiah setelah kita keluar. Tidak, 50 juta rupiah. Kau bisa berdiri? Kevin, terima kasih. Pegangan erat, aku akan mengeluarkanmu. Kevin, kau gila? Dengan wanita hamil, dia hanya beban. Bawa aku. Aku laki-laki. Aku bisa bantu kau dengan winch begitu aku naik. Jika kau bawa dia, kita semua akan mati. Pergi. Cacing es akan tiba setiap saat. Hanya ada satu tali. Dengan wanita hamil, pasti lambat. Kevin, di belakangmu. Kau, jangan salahkan aku. Tali ini tidak bisa menahan dua. Jika kau jatuh, aku akan selamat. Kevin. Kevin. Berikan tanganmu. Jangan lepaskan. Aku akan menarikmu naik. Sudah kubilang, kamu akan menyesal menyelamatkan mereka. Clara, kamu punya cara untuk menangani cacing-cacing itu? Kenapa tidak kamu gunakan? Kamu mau membuat kami mati? Tepat, mungkin kamulah yang membawa cacing es ke sini. Kamu ingin kami semua mati. Jika aku benar-benar ingin kalian mati, aku tidak perlu cacing-cacing untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalian semua, diam. Jika Clara tidak membuat lingkaran garam, kalian sudah diseret pergi. Kami menyelamatkan nyawa kalian. Dan begini caranya kalian membalas.
Tidak punya malu? Kevin, berhentilah berlagak suci. Kalian jelas bekerja sama. Aku akan menghabisi kalian hari ini. Lukman si anak orang kaya, mungkin periksa dulu celanamu. Bau? Lukman, jangan. Tempat ini juga tidak akan bertahan lama. Kita perlu mencari tempat berlindung baru. Mungkin seseorang di luar sana bisa membantu kita bertahan. Berapa lama lagi? Aku tidak bisa merasakan kakiku. Diam saja, dan hemat napasmu. Kalau mau mati, jangan seret aku bersamamu. Tunggu, ada seseorang di sana. Air. Kumohon, aku mohon. Berikan aku sedikit makanan. Dari mana datangnya pengemis tua ini? Sial benar, pergi. Tuan, minumlah pelan-pelan. Clara, kau gila. Itu air terakhir kita. The air that... Memberikannya kepada orang yang sekarat itu sia-sia. Mau jadi orang suci sekarang? Jangan seret kami bersamamu. Coba sentuh dia. Aku tantang kau. Anak-anak baik hati, hujan es ini adalah murka Hisut, ia akan menelan semua penyerbu, yang serakah, tidak layak untuk batu cadas. Kakek tua bangka, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Jiwa-jiwa baik, semoga cahaya Raja Gletser melindungimu. Anak-anak baik, ikutlah denganku. Ikuti dia. Dia bukan orang biasa. Lukman, apa yang harus kita lakukan? Kau benar-benar percaya pada orang gila tua itu? Dua orang bodoh, celah sempit itu pasti jalan buntu. Masuk ke sana berarti terkubur hidup-hidup. Ikuti aku, ambil jalan utama. Tapi tanahnya sepertinya berguncang. Tanahnya retak lagi. Sial, tunggu aku. Aduh, bangun. Kalau kamu mau mati, jangan bawa kami ikut. Jangan sentuh aku. Siapa sangka jalan sialan ini begini sulit. Orang tua itu, kamu menjebakku, kan? Mau mati? Terus teriak. Mereka bisa mendengarmu di celah es. Lukman, berhenti bicara. Aku kedinginan. Aku tidak bisa lanjut. Ada angin masuk dari depan. Itu pintu keluar. Dekatlah padanya. Ini satu-satunya jalan keluar. Kita hidup. Akhirnya, kita hidup. Makanan kaleng militer, biskuit kompres, dan kotak P3K. Orang tua itu, dari mana kamu dapat semua ini? Ini perlengkapan militer kelas atas. Aduh, tanganku! Berani sekali kau memukulku. Orang tua itu, lihat baik-baik. Aku pewaris grup lu. Aku akan beli semua sampah ini. Saat tim penyelamat tiba, aku akan memberimu berapapun yang kau minta. Sekarang, serahkan makanannya. Kalian bertiga, berdiri di sana, atau kalian akan duduk di luar? Sup jahe bunga salju, untuk menangkal dingin. Terima kasih, Pak. Aku juga mau. Nama saya Kian, ini rumahku, kalian akan aman di sini untuk sementara. Untuk sementara, Kau berbau hisut. cacing es Hisut. Orang tua ini tahu tentang cacing es. Bapak Kian, bisakah Anda ceritakan tentang Hisut? Hisut adalah roh dari sumsum es. Mereka bukan monster, mereka adalah penjaga Gletser. Jangan konyol, orang tua itu. Makhluk pemakan manusia sekarang menjadi dewa. 3 tahun lalu, sebuah ekspedisi datang ke sini. Bor mereka menembus jantung lapisan es. Sejak hari itu, Hisut tidak tidur. Itu kendaraan. Aku tahu aku terlalu kuat untuk mati. Tempat sial ini tidak bisa menahanku. Tim penyelamat, kita selamat. Siapa yang mengirim sinyal darurat? Akulah itu. Aku juga. Kami dari Aurora Exploration Crew Dokumenter. Kami terperangkap di sini selama 3 hari. Tolong, bawa kami keluar dari sini. Ada monster di sini. Monster? Hei, di sini di tanah beku, puncak beruang saya adalah monster yang sesungguhnya. Kapten kami, dia juara rally tanah beku. Benar, tak terhentikan di atas es. Kekuatan alam. Sempurna, seorang juara profesional. Cepat, masuk. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat kumuh ini. Ada depot pasokan 70 km dari sini. Masuk jika kau ingin hidup. Masuk ke benda itu sama saja bunuh diri.
Orang tua itu. Kau mempertanyakan kendaraanku? Atau diriku? Kendaraanmu, menghadapi murka Gletser, hanyalah peti mati kaleng. Kakek tua bangka, kau membawa sial? Kapten, jangan buang napas pada penipu ini. Kendaraan kita memiliki lapis baja setebal 80 mm. Lupakan soal serangga. Bahkan jika dinosaurus muncul, kita bisa hancurkan mereka sampai lumat. Diam. Hisut adalah penguasa Gletser. Mereka yang tidak menghormatinya akan dimakan. Tidak peduli seberapa kuat kendaraanmu atau seberapa hebat kemampuan mengemudimu, kamu tetap harus menghormati alam. Siapa si filsuf Gletser ini? Dan penguasa? Aku adalah Raja Gletser, Kapten benar. Mereka hanya sekelompok psikopat penakut. Abaikan mereka, ayo pergi. Siapapun yang ingin pergi, naik. Di sini sangat dingin. Kendaraan itu terlihat cukup kokoh. Kian sepertinya tidak berbohong. Tapi kendaraan ini mungkin satu-satunya jalan keluar yang bisa kita lihat sekarang. Hei, terakhir kali aku tanya, ikut atau tidak? Aku pergi. Lubang es ini, aku sudah tidak tahan lagi. Kalau mau mati, naiklah. Clara, kau sudah gila. Kau akan membuat kita semua terbunuh. Badai es akan datang dalam 40 menit. Mengemudikan logam seberat beberapa ton ini di luar sana, membuat kita sasaran bergerak. Sasaran bergerak. Kita sudah berlarian di tundra selama 3 tahun. Kita sudah melihat semua badai yang ada. Jangan percaya taktik menakut-nakutinya. Masuklah, cantik, biarkan aku tunjukkan apa itu drifting tundra. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Aku ingin pulang. Pikirkan baik-baik, kau ingin pulang atau mati? Getaran dan panas mobil akan menarik perhatian cacing es. Sekumpulan pengecut. Aku akan menyelidiki ke depan, aku akan membawakan cacing es panggang untukmu. Selamat tinggal, aku pergi. Mereka pergi. Clara, kau telah memotong satu-satunya jalan keluar kita. Kita celaka. Orang sombong yang bodoh. Mereka tidak akan kembali. Para pengecut itu, otak mereka beku, dan mereka bicara soal cacing es, sepertinya mereka kebanyakan nonton film horor. Tapi aku suka tamu bodoh ini yang punya banyak uang. Saat kita kembali, kita akan mengeruk untung besar dari mereka. Kapten, lihat ke belakang. Cepat, lihat ke belakang kendaraan. Shinta, kenapa berteriak-teriak? Kita nabrak hantu? Sepertinya benar ada sesuatu yang mengejar kita. Sial, ada yang besar, menarik, kalau begitu kita temui penguasa Gletser ini. Arahkan ke tempat yang lebih tinggi. Itu punggung es, esnya terlalu tebal untuk ditembus. Serbu. Sudah 1 jam. Kapten Harun, mereka pergi kemana sih? Apa mereka akan bernasib seperti Bima? Diam. Jangan panik sendiri. Clara, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang memaksa datang ke tempat sialan ini untuk syuting dokumentasi, masa kita bisa terjebak di sini menunggu mati? Tepat, kamu dan gaya misteriusmu. Kalau bukan karena mulut sialanmu, kita sudah dievakuasi dari dulu. Sofia, aku ingat kaulah yang pertama kali mengusulkan dan mendorong keras perjalanan syuting kutub ini, bukan begitu? Kenapa kamu lupa semua itu? Di kota, dilahap oleh hasrat. Di alam liar, ditelan oleh ketakutan. Orang sepertimu sama saja dimanapun. Kau, Berhenti bertengkar. Harun dan yang lain kemungkinan tidak akan kembali. Clara, haruskah kamu begitu kejam? Pertama membawa sial ke Bima, lalu ke Harun. Kamu bersikeras melihat kami semua mati baru kamu puas. Di luar ada badai kutub dan cacing es raksasa. Mereka mengendarai mobil, bukan pesawat luar angkasa. Aku tidak mau dengar. Mobil Kapten Harun anti peluru. Mereka pasti akan kembali menyelamatkan kita. Mobil. Itu mobil. Mereka kembali. Kapten Harun kembali. Sudah kubilang Kapten Harun itu profesional. Clara, kamu bilang kita tidak bisa pergi. Sekarang kendaraannya sudah di sini. Beberapa orang sebaiknya jangan coba nebeng.
Clara. Kapten Harun, apa kamu sudah memeriksa rute? Apakah kita akan segera berangkat? Kapten Harun, apa yang terjadi dengan kendaraanmu? Anginnya terlalu kencang, medannya terlalu berat, jarak pandang hampir nol. Ya, kami tersesat. Kami terpisah dari mobil Shinta. Angin terlalu kencang, kendaraannya menabrak gunung es. Tidak apa-apa. Kami siap berangkat setelah istirahat sebentar, setelah angin agak reda. Dengar itu? Itu hanya angin. Kapten Harun pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkan kita. Angin tidak akan reda. Ini bukan badai cuaca. Ini gempa es. Itu bukan badai. Itu gempa es. Itu cacing es yang berburu di bawah es yang menyebabkan getaran. Jika mereka terus makan, badai ini tidak akan berhenti. Kamu. Berhenti menakut-nakuti. Ini hanya badai salju. Dan bagaimana dengan goresan sepanjang 3 kaki di pintu mobil itu? Apakah angin yang menyebabkannya? Ya, Itu angin atau bongkahan es, Clara dan Kevin. Bisakah kalian berdua berhenti memperburuk keadaan? Kapten Harun sedang memeriksa jalan dan hampir mati. Kamu masih meragukannya? Lukman, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ayo kembali ke tempat berlindung es. Ikuti saja arahan Kapten Harun. Cukup, semuanya, diam. Kapten Harun, di sini sangat dingin. Mari, kita diskusikan ini. Di dalam. Orang itu mati. Harun sudah ketakutan setengah mati. Moral mereka sudah hancur. Tapi itu bukan bagian terburuk. Murka Gletser telah dimulai. Siapa bilang kamu bisa menyentuh persediaan darurat? Kita semua terjebak di sini. Apa masalahnya kalau makan sedikit? Persediaan ini untuk semua orang. Tepat. Kamu tidak akan mempersulit kami. Kamu benar-benar mau bertengkar soal ini? Ini dialokasikan secara ketat sebagai jatah 7 hari, baru 3 hari. Oh, ayolah, Kevin. Kenapa kamu juga membelanya? Apa kalian berdua memang sedekat itu? Kevin, saya sarankan kamu, jangan terlalu terlibat. Barang-barang ini adalah persediaan tambahan yang aku dan Kevin siapkan. Kamu tidak berhak menggunakannya. Jangan keterlaluan, Clara. Hentikan, Clara. Kamu pikir kamu yang memegang kendali? Kalau bukan karena Lukman yang memimpin kita, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Benar? Tim penyelamat akan datang besok. Apa salahnya makan sedikit? Pelit banget. Pengumuman darurat. Akibat badai salju yang sedang berlangsung dan aktivitas seismik abnormal di Gletser, kapal pemecah es dan helikopter penyelamat tidak bisa tiba sesuai jadwal. Beberapa stasiun penelitian di sekitar kehilangan komunikasi. Semua personel yang terdampar disarankan tetap di tempat dan menunggu penyelamatan. 3 hari. Bagaimana dengan makanan kita? Ini semua salahmu, Clara. Kalau bukan karena kamu memaksakan datang ke tempat terkutuk ini untuk merekam film dokumenter, kita tidak akan terjebak di sini. Benar, kamu. Kamu pembawa sial, cacing-cacing es itu. Apa kamu yang memimpin mereka ke sini? Sudahlah. Kalau bukan karena makanan yang aku sembunyikan, kamu pasti sudah mati kelaparan sekarang. Mereka di sini. Apa yang di sini? Getaran di bawah es. Cacing es mendekat. Tempat berlindung es ini tidak aman lagi. Ayo pergi. Kamu gila. Di luar minus 40 derajat. Jangan coba-coba menipu kami untuk keluar. Apa kamu mencoba menyimpan persediaan yang tersisa untuk kalian sendiri? Tetap di dalam setidaknya melindungi kita dari angin. Keluar sana adalah hukuman mati. Aku tidak akan keluar. Aku lebih baik mati daripada keluar sana. Dia benar. Hujan es akan datang. Keluar adalah pilihan teraman. Bapak Kian, kamu bilang yang sebenarnya? Gletser berbicara. Tapi kamu tidak memahaminya? Semua, dengarkan. Kemas barang-barangmu dan segera keluar dari tempat berlindung es. Tidak aman di sini. Apa kau gila? Ada badai salju di luar.
dan cacing es pemakan manusia. Kau ingin kami pergi? Untuk jalan-jalan di Gletser? Menurutku mereka bertiga bersekongkol. Mereka mencoba menipu kami untuk pergi. Supaya mereka bisa memonopoli persediaan yang tersisa. Licik sekali. Jika kalian ingin mati, silahkan. Kami akan ikuti arahan Lukman dan menunggu di sini untuk pertolongan. Getaran es semakin parah. Kita harus cepat bergerak. Kevin, dia sudah cuci otakmu juga. Kau mengabaikan pemandu profesional. Untuk mendengarkan penipu tua dan sutradara mimpi buruk, tepat. Sama saja. Sekelompok orang gila. Baik. Karena kalian menginginkan kematian, aku tidak akan menghentikan kalian. Kevin, Kian, ayo, pergi. Kalian boleh pergi, tapi tinggalkan perlengkapannya. Itu milik tim. Itu perlengkapan pribadi Clara. Begitu bergabung dengan tim, menjadi milik bersama. Kalian ingin meninggalkan tim dan membawa persediaan? Tidak mungkin. Ayo, tidak perlu berdebat dengan yang sudah ditakdirkan mati. Kita kehabisan amunisi dan perbekalan. Kita tidak bisa menunggu cacing es. Kita akan mati beku malam ini. Kevin, apakah kau percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Tapi, apakah ini semua disiapkan olehmu? Kapan kau menyembunyikan ini di sini? Sebelum kita memasuki Gletser, karena aku tahu beberapa orang lebih menakutkan daripada cacing es. Jika aku tidak menyimpan rencana cadangan, kehidupanku yang lalu. Bagaimana kau bisa meramalkan semua ini? Badai es, pengkhianatan, bahkan jalur pelarian, seolah-olah kau melihat semuanya dengan matamu sendiri. Lukman, kau tidak akan meninggalkanku kan? Kita akan menikah bulan depan. Maaf Clara, hanya dengan mengorbankanmu untuk menahan mereka, kita bisa bertahan. Lepaskan, sekarang. Tidak. Itu mungkin hanya mimpi. Gletser mengingat semua yang mati. Anakku, kau adalah orang pertama yang kembali dengan memori Gletser. Memori Gletser. Memori Gletser. Dalam legenda suku kami, Hisut bukan cacing biasa, tapi penjaga dari zaman es, dan hanya saat kematian seseorang bisa melihat wujud aslinya, dan kembali di kehidupan selanjutnya. Dengan sebuah misi. Misi apa? Mengambil mereka yang harus diambil, dan meninggalkan jiwa-jiwa yang harus tinggal. Kalau dia penjaga, apa ada cara untuk menghindari mereka sepenuhnya? Atau sesuatu yang bisa melawannya? Kami tak pernah menghadapi cacing es Hisut. Kami menghormatinya dan menjaga jarak. Apa ini? Ini adalah kebijaksanaan bertahan hidup warisan leluhur kami. Ini disebut batu keheningan, diambil dari jantung Gletser, di bagian terdalamnya. Dingin sekali. Batu ini menyerap suara di sekitarnya dan menyembunyikan panas makhluk hidup. Jadi kenakanlah, dan bagi indera Hisut, kamu hanya balok es. Nak, kamu membawa aroma kematian, tapi juga kehendak untuk bertahan lebih keras dari es, dan ini mungkin bisa membantumu menemukan jalan keluar. Terima kasih, Bapak Kian. Kalau kita tidak lari sekarang, Jangan bergerak, tenangkan napasmu. ia tidak menyerang kita. Itu karena batu keheningan. Bagus, kita punya cara untuk menghindari diserang cacing es. Tapi bagaimana kita turun dari Gletser ini? Karena kita tidak bisa tinggal di sini terus. Beku di sini selamanya. Pertolongan bisa memakan waktu entah berapa lama, dan makanan serta bahan bakar kita tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dan selain itu, mereka tidak akan percaya pada kita. Lihat itu, Kapten memperkuatnya. Jika kita bertemu benda itu lagi, kita akan tabrak saja. Apa kau yakin ini aman? Kita hampir musnah terakhir kali. Tentu saja aman. Kapten kita adalah pengemudi terbaik di tundra. Terakhir kali hanya kebetulan. Kali ini, kita pasti berhasil. Oh, benarkah? Wah, lihat siapa yang datang. Nabi Clara, bukankah kau mengikuti penipu tua itu untuk mencari jalan keluar? Apa? Merangkak kembali untuk menumpang? Pusat gravitasi terlalu tinggi. Suspensinya sudah aus. Menambahkan pelat baja itu membuat keseimbangan kacau. Dengan modifikasi seperti ini, susah bahkan di tanah datar. Jika kita menghadapi badai es, itu akan seperti kacang kenari rapuh. Hancur saat benturan. Tutup mulutmu. Kau hanya iri. Beberapa orang tidak tahan melihat orang lain berhasil. Dia ingin mati. Dan dia berusaha membawa kita semua bersamanya. Ya, Clara, jika engkau begitu meremehkan kendaraan ini, jangan naik. Tidak ada yang memohon padamu. Clara, Kevin,
Demi rasa hormat kita semua sebagai penyintas, jangan bilang aku tidak berperasaan, tapi kendaraan ini punya batas berat, tidak bisa muat semua. Kau harus mandiri. Harun, peringatan terakhir. Kau mengemudikan benda itu keluar sana. Kau tidak akan lolos. Kau bunuh diri. Armor truk ini diperkuat, mesinnya kuat, bahkan jika ada cacing, aku bisa melindas mereka. Aku sudah bilang, jika kamu ingin mati bersamanya, aku tidak akan menghentikanmu. Silakan, Clara, jaga mulutmu. Pergi atau tidak itu bukan urusanmu. Kamu pikir kamu siapa? Mau memerintah kami? bahkan jika kami mati di luar sana, itu lebih baik daripada kamu duduk di sini menunggu mati. Kupikir kamu hanya cemburu. Cemburu berat. Siapa bilang kita tidak bisa keluar? Kamu bahkan tidak memiliki alat transportasi yang layak. Satu-satunya kendaraan segala medan ada bersama kami. Jalan sudah hilang. Tidak ada pertolongan terlihat. Bagaimana kamu akan keluar? Apa kamu akan berjalan kaki? Tepat di samping mulut cacing es? Kami akan menggunakan cacing es. Clara, apa kau gila? Omong kosong apa itu? Benar, mengandalkan cacing es untuk memandumu keluar? Menurutku, kau hanya ingin mengisi perut, langsung ke perutnya. Absurd. Aku tak punya waktu untuk omong kosong ini. Badai es akan datang dalam 30 menit. Sebentar lagi akan melanda. Semoga berhasil. Hah, berlagak nabi. Tapi semua yang dikatakan Clara sebelumnya ternyata benar. Kapten, bukankah sebaiknya kita periksa? Untuk apa? Mengikuti wanita gila itu, sampai mati? Kendaraanku hanya masalah kecil. Kita akan jalan begitu angin reda. Benar, kita punya kapten penyelamat profesional, tempat perlindungan es yang kokoh, dan persediaan. Dua orang bodoh itu, dan orang tua gila itu, tak akan berhasil. Jangan biarkan omong kosong, wanita itu menakutimu. Cacing es memicu badai, percayalah pada sains, percayalah pada peralatan kita. Tapi jika, bagaimana jika yang dia katakan tentang murka Gletser itu nyata? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar akan mati? Seperti yang dia ramalkan. Kita akan mati. Mustahil, pasti dia bohong kali ini. Dia cuma menebak sebelumnya. Kebetulan saja. Cacing es raksasa itu mustahil bisa memanggil badai es. Kita semua sudah melihatnya. Kecepatan makhluk itu tidak secepat itu. Sesuatu yang sangat konyol, pasti omong kosong dia. Benar, semua, percayalah padaku. Di Gletser ini, aku sudah mengendarai motor trail, bertahun-tahun, aku sudah melihat semuanya. Jangan khawatir. Bahkan jika badai memburuk, Harun akan membawa kita keluar. Apa? Apa itu? Itu benar-benar datang. Kapten, kenapa Anda hanya berdiri saja? Ayo masuk dan kendarai, kenapa buru-buru? Hujan es masih jauh dari sini, trukku bisa langsung menerobosnya. Ayo semua, masuk. Itu murka Gletser. Mereka itu bajingan serakah. Mereka telah mengganggu Hisut. Jangan khawatir. Itu perbuatan mereka sendiri. Anak-anak, kalian harus pergi. Ini kesempatanmu untuk melarikan diri dari tempat ini, kesempatan terakhirmu untuk kembali ke dunia. Bapak Kian, Anda benar-benar tidak ikut dengan kami? Kalau kita pergi bersama. Kami tidak akan meninggalkanmu. Ini rumahku. Hisut adalah roh penjaga yang diwariskan turun-temurun. Aku harus tinggal, seperti leluhurku dulu, dan terus menjaga di sini. Pergilah sekarang, anak-anak. Hisut akan menuntun jalanmu, semoga kebaikan menerangi jalan pulangmu. Kita punya 10 menit sebelum badai es menerjang dengan dahsyat. Ayo pergi, ayo. Kencang, mereka tepat di belakang kita. Aku nggak mau mati. Aku mau pulang. Puncak beruang. Itu Clara. Dia membawa serangga itu menjauh. Dia masih mencintaiku, ternyata. Munafik banget. Jangan bertengkar. Kiri, mereka ada di kiri juga. Kapten, selamatkan kami. Lari, lari. Pintunya macet. Sial, kita tidak bisa tetap di mobil. Bagasi,
merayap keluar lewat bagasi. Ada tumpukan es yang bisa kita jadikan tempat bersembunyi. Sofia, tarik aku ke atas. Aku tidak bisa bergerak. Lepaskan. Jangan tinggalkan aku. Kamu tidak bisa berjalan. Kamu beban. Kita berdua akan mati. Cepat, mereka masih memakan Citra. Lukman, Sofia, semoga kalian membusuk di neraka. Clara, maafkan aku. Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Siap? Aku akan selalu di sisimu. 3, 2, 1, lompat. Ini semua karena Clara itu yang ngotot datang ke sini untuk syuting film dokumenter. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kyle, Zaki, dan Maya sudah tiada. Hanya kita berdua yang tersisa. Cukup, apa gunanya menyalahkannya sekarang? Wanita itu mungkin sudah sobek-sobek. Lihat, itu Clara dan Kevin. Mereka masih hidup. Mereka, bagaimana mereka menunggangi cacing es? Ini rencananya. Kamu perlu belajar untuk memanfaatkan kekuatan hisut. Memanfaatkan cacing es? Bagaimana mungkin? Batu keheningan dapat menyamarkan panas tubuh dan suaramu, sementara hisut dapat membawamu keluar dari sini paling cepat. Orang jahat benar-benar panjang umur. Para bajingan ini sangat kuat. Mereka bahkan belum mati. Clara, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Cepat, hentikan monster ini. Tarik aku naik. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengkhianati persahabatan kita. Seharusnya aku tidak mencuri Lukman. Tapi kita sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Kau tidak bisa membiarkanku mati. Clara, jika kau menyelamatkanku dan membawaku kembali, akan kuberi setengah dari harta keluargalu. Kita akan segera menikah. Lukman, jika aku di bawah sana sekarang, apakah kau akan menyelamatkanku? Masa iya aku tidak menyelamatkanmu, Clara? Kaulah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Aku bersumpah akan menikahimu saat kita kembali. Ya, jika itu kau, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menarikmu naik. Kami teman. Sahabat, tarik aku cepat. Kau rela berkorban, kan? Maaf, Clara. Tidak, kau tidak akan. Kalian orang-orang egois dan picik seperti itu. Jika aku menyelamatkanmu dan menarikmu naik, kau akan mendorongku. Dan Kevin turun. Di kehidupan sebelumnya, kau melakukan itu padaku. Clara, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin kami menyakitimu? Kami sahabat. Ya, Clara, tolong selamatkan kami cepat. Menyelamatkan kalian. Mimpi. Clara, kau tidak bisa diam saja melihat kami mati. Kita masih punya kontrak pernikahan. Lukman, Sofia, permusuhan antara kita bertiga berakhir di sini. Clara. Kevin, apakah kau masih ingin menyelamatkannya? Tidak, aku mengerti sekarang. Tidak semua orang layak diselamatkan. Orang yang benar-benar layak diselamatkan adalah mereka yang berjuang mati-matian untuk melindungi orang yang mereka sayangi. Clara, kaulah yang kusayangi. Jangan kotori tanganmu untuk orang-orang ini. Ada hukum karma. Serahkan mereka pada takdir. Clara, kamu akan menanggung akibatnya. Ayo, sudah berakhir. Ayo, yang besar. Cepat, masuk ke terowongan es. Cepat. Jangan bergerak. Pegang aku erat-erat. Kevin. Kevin, kita berhasil keluar. Kevin, bangun. Jangan tinggalkan aku. Cewek bodoh, nangisnya kencang banget. Kau akan membuat cacing es kembali. Dasar brengsek, kau membuatku takut setengah mati. Maaf, aku hanya sangat lelah. Aku ingin mendengar apakah kau akan menangis untukku. Jangan pernah lakukan itu lagi.
Terserah katamu. Mimpi buruk di Gletser sudah berakhir. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk memulai cerita kita?